Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini dan dapatkan analisis kebijakan publik lainnya. Komentar Kitty Kirana hari ini akan bicara langsung dengan Presiden Prabowo. Pak Presiden Prabowo, kenapa Anda tiba-tiba pasang badan untuk proyek WUSH? Apakah karena tekanan politik dari era sebelumnya, era Jokowi, atau karena ingin menjaga gengsi Indonesia di mata dunia? Kami tahu Anda bukan tipe pemimpin yang mudah ditekan. Jadi ketika Anda berkata Anda akan bertanggung jawab atas utang WUSH, itu bukan kalimat spontan, itu adalah sinyal politik besar. Tapi Pak Presiden, di balik kalimat itu ada konsekuensi berat. Beban utang rakyat selama 60 tahun, 6 dekade 720 bulan. Itu bukan sekadar angka, itu hidup kami, anak-anak kami, dan masa depan generasi yang bahkan belum lahir. Proyek WUSH memang bukan sekedar rel kereta dan kecepatan 350 km per jam, tapi simbol ambisi, ego politik, dan utang ekonomi. Dan sekarang ketika pemerintahan Anda dimulai, beban itu dipindahkan Jokowi ke tangan Anda. Kalimat "saya tanggung jawab" artinya satu hal, Anda mengambil alih konsekuensi dari era Jokowi. Pak Prabowo, kita semua masih ingat janji awal proyek ini. Tanpa dana negara, tanpa jaminan APBN. Namun sekarang, biaya yang semula 60 triliun rupiah melonjak jadi lebih dari 150 triliun rupiah. Proyek yang katanya tanpa jaminan, akhirnya dijamin BUMN dan negara. Bunga utangnya mengalir tiap tahun, sementara keuntungannya masih belum jelas. Artinya, rakyat ikut menanggung resiko yang dulu tidak dijanjikan, bahkan tidak diberitahu. Dan hari ini kami menunggu, apa langkah Anda untuk memastikan rakyat tahu seluruh kebenaran dan faktanya? Anda sebagai presiden berada di posisi sulit. Di satu sisi, dunia menatap Indonesia, menguji apakah Indonesia mampu menyelesaikan proyek raksasa dengan China Development Bank. Di sisi lain, rakyat juga menatap Anda, apakah akan melanjutkan budaya proyek tanpa transparansi atau membuka semuanya dengan jujur. Kami mengerti, mungkin Anda ingin menjaga nama baik Indonesia. Tapi menjaga nama baik tidak sama dengan menutupi kesalahan. Dan rakyat tidak butuh simbol, rakyat butuh kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Banyak yang bertanya, kenapa Anda memilih untuk pasang badan, alih-alih membiarkan proyek ini dievaluasi dari awal? Mungkin niat Anda baik, memastikan WUSH tetap hidup, bukan jadi monumen mahal yang sekarat, seperti IKN. Tapi kalau kita bicara tanggung jawab, ini bukan hanya soal siapa yang menyelesaikan proyek, melainkan juga siapa yang berani membuka hitungannya, siapa yang mengambil untung dari adanya pembengkakan biaya, siapa yang menandatangani perjanjian yang akhirnya membebani negara dan rakyat. By the way, kalau kamu juga percaya bahwa pemimpin sejati harus berani diperiksa, klik subscribe dan tulis komentarmu di bawah. Kita perlu rakyat yang bukan cuma menonton tapi mengawasi. Karena transparansi bukan ancaman, itu adalah fondasi demokrasi yang sehat. Pak Prabowo, publik sudah lelah dengan lingkaran nama-nama lama yang selalu muncul di proyek-proyek besar, tapi hasilnya kecil. Luhut Binsar Panjaitan, Rini Suwandi, dan jaringan yang sama di setiap proyek triliunan negara. Kalau Anda ingin WUSH benar-benar sehat, manajemennya harus diserahkan ke profesional bersih. Bukan politisi, bukan calo proyek. Tapi orang-orang yang berani menegakkan disiplin dan transparansi. Karena kalau lingkaran lama tetap mengatur, maka sejarah hanya akan berulang dengan rakyat sebagai korban. Ada satu fakta yang jarang disebut. Utang WUSH bisa bertahan 60 tahun lebih. Artinya, generasi Z, generasi Alpha, bahkan anak-anak yang belum mengerti politik, bahkan belum lahir, akan membayar bunga proyek ini hingga mereka punya anak lagi. Apakah itu adil? Apakah mereka harus menanggung kesalahan yang dibuat di era Jokowi? Generasi muda Indonesia berhak tahu siapa yang menandatangani proyek ini, berapa markupnya, dan siapa yang diuntungkan. Karena bukan pejabat hari ini yang akan membayar, tapi anak-anak Indonesia nanti. Dan disinilah kami berharap Anda menunjukkan arah baru, Pak Presiden. Bukan dengan simbol, tapi dengan transparansi nyata. Perintahkan audit menyeluruh oleh Kantor Akuntan Publik Internasional. Bukan audit internal, bukan lembaga yang bisa ditekan. Biarkan lembaga independen memeriksa setiap kontrak, setiap impor material, setiap transaksi yang membuat biaya membengkak. Audit ini bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk menegakkan keadilan fiskal dan moral.
Rakyat berhak tahu kebenaran, dan dunia perlu tahu bahwa Indonesia di bawah Presiden Prabowo tidak takut pada transparansi. Pak Prabowo, pemimpin besar, tidak bersembunyi di balik kesalahan masa lalu. Mereka membongkarnya, menelitinya, dan memastikan bangsa tidak mengulang kesalahan yang sama. Kalau Anda ingin Indonesia dihormati dunia, inilah waktunya. Tunjukkan bahwa kekuasaan dan kejujuran bisa berjalan beriringan. By the way, kalau kamu setuju bahwa Wush harus diaudit, klik subscribe, like, komen, dan share video ini. Biar makin banyak orang sadar, transparansi itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan. Proyek Wush bukanlah sekedar kereta cepat. Ia adalah cermin akuntabilitas bangsa ini. Dan Pak Prabowo, kalau Anda berani membuka seluruh datanya ke publik, maka generasi setelah kita akan melihat Wush bukan sebagai beban, tapi sebagai pelajaran. Pelajaran bahwa bangsa ini pernah salah, tapi akhirnya memilih jalan yang benar. Karena punya pemimpin yang berani dikritik dan rakyat yang berani bicara. Karena masa depan Indonesia hanya bisa melaju secepat keberanian kita menghadapi kebenaran.